Dua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan memperkenalkan saya sendiri. Nama saya Raisa Azni Maulidini dengan NIM 12410100033. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Farida dan juga Ibu Hana. Di sini aku mau mereview satu buku. Tebak buku apa? Ya benar, buku Filsafat Kebahagiaan. Buku ini merupakan karya dari Dr. Andes Fahrudin Faiz. Siapa sih Dr. Andes Fahrudin Faiz itu? Nah, sebelumnya aku mau ngenalin siapa sih beliau. Beliau merupakan dosen besar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Beliau juga merupakan pembicara atau public speaker di Masjid Besar Jenderal Sudirman, Sleman, Yogyakarta mulai dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Nah teman-teman, untuk ketebalan buku ini cukup terbilang bukunya tipis, jadi bagus banget buat pemula nih. Buat halamannya juga hanya 284 halaman. Jadi kalau misalnya kita bilang ini tebal, enggak teman-teman, ini cocok banget buat kita yang pemula gitu. Lalu untuk bahasa yang digunakan juga tidak terlalu baku, mudah dipahami juga. Nah, kira-kira apa saja sih yang dibahas di buku ini? Nah, teman-teman, buku ini itu membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan itu, lalu apa saja sih unsur-unsur yang ada di kebahagiaan itu, lalu ciri-cirinya seperti apa, dan juga bagaimana sih cara kita meraih sebuah kebahagiaan itu. Nah, hal itu semua dibahas di buku ini. Oke. Selanjutnya nanti aku akan bahas lebih dalam lagi, oke? Oke, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh kita selaku manusia. Nah, secara definisinya adalah kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bernilai dan berharga. Secara epistemologi itu, kebahagiaan itu meliputi atau mencakup seluruh intelijensi seperti pemahaman secara rasional, ketajaman intuisi, dan juga kenikmatan indrawi. Nah, secara aksiologi juga, kebahagiaan itu bukan hanya tentang perasaan puas yang kita dapatkan, perasaan senang yang kita dapatkan, melainkan berhubungan dengan kualitas hidup kita gitu, yang meliputi tentang kesejahteraan, kenyamanan, dan juga kedalaman harmoni di aspek sosial. Nah, teman-teman, banyak orang berperspektif atau berpikiran kebahagiaan itu ditandai dengan kesehatan fisik yang kita rasakan. Ada juga yang menyebutkan dengan kestabilannya finansial, ada juga yang menyebutkan dengan cara bersyukur, menerima segala hal dengan positif. Jadi tentunya definisi kebahagiaan itu sendiri setiap orangnya berbeda-beda. Nah, melalui buku ini kita akan lebih mengenal arti dari kebahagiaan itu sendiri menurut perspektif dari 4 tokoh. Yang pertama ada dari filsafat barat, yaitu Plato. Yang kedua ada di filsafat Islam. Tebak siapa? Ya benar, Al-Farabi. Yang ketiga dari sudut pandang Sufi atau tasawuf, imam besar yaitu Al-Ghazali. Dan yang terakhir dari filsafat lokal, yaitu Ki Ageng Suryo Mentaram. 4 tokoh ini menjelaskan apa itu kebahagiaan, cirinya bagaimana, dan bagaimana cara lainnya. Melalui buku ini diringkas 4 cara sudut pandang beliau. Sekarang kita akan membahas kebahagiaan menurut perspektif dari Plato. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa ketika kita ingin menuju sebuah kebahagiaan atau mencapai dan meraih sebuah kebahagiaan, maka melalui 3 unsur jiwa. Yang pertama ada yang disebut dengan epitomia, yang kedua tumos, dan yang ketiga logistikon. Nah, apa sih yang disebut dengan jiwa epistemia ini? Epistemia ini merupakan nafsu yang paling rendah, hasrat pinggiran dari manusia. Contohnya seperti nafsu makan, nafsu minum, dan nafsu seks. Nah, nafsu-nafsu ini digolongkan menjadi nafsu yang paling rendah yang ada di dalam jiwa kita. Seperti itu. Banyak
manusia itu yang berpikiran bahwa ketika kita sudah terpenuhi nih asupan makannya, asupan minumnya, atau seksnya, mereka mendefinisikan itu sebagai kebahagiaan. Padahal tanpa kita sadari kita ini baru melangkah pada baru maju pada satu langkah, yaitu hanya pada di jiwa epistemia. Yang kedua yaitu tumos. Tumos ini merupakan hasrat jabatan atau hasrat yang wilayahnya ada di perut hingga leher. Jadi di tumos ini kita itu akan merasakan yang namanya memiliki hasrat, ingin memiliki nama baik, haus akan jabatan, haus akan harta yang diterima orang lain. Nah, ketika kita merasakan hal-hal seperti itu, maka kita sudah menginjak ke tumos atau hasrat pertengahan. Hasrat tumos ini memiliki 3 aspek. Yang pertama, efektivitas, yang kedua, suportif, dan yang ketiga, agresif. Tentunya ketika kita sudah melangkah ke hasrat ini, maka harus lebih dikontrol karena perasaan emosional kita ini di sini lebih dimainkan. Dan yang terakhir yaitu logistikon. Nah, logistikon ini merupakan hasrat yang paling stabil dan juga murni. Mengapa? Karena di logistikon ini kita lebih mengedepankan rasio atau akal. Jadi segala urusan itu kita bisa pecahkan atau kita bisa luruskan, kita bisa pikirkan ketika kita sudah mencapai hasrat logistikon ini atau jiwa logistikon ini. Kenapa? Karena otak akal kita ini sudah stabil, sudah mencakup ketiga ini. Seperti itu teman-teman, termasuk urusan agama juga. Jadi cerdaslah dalam urusan agama dan jangan kosongkan pikiran Anda. Tokoh selanjutnya yaitu Al-Farabi membagi rumus kebahagiaan menjadi 3. Yang pertama, kita bisa disebut dengan orang yang paling bahagia ketika kita sudah bisa mencapai puncak dari kebajikan. Contohnya dengan selalu membiasakan sikap jujur, rendah hati, suka tolong menolong, tidak iri pada orang lain, maka kita sudah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu dengan bersyukur dengan segala pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Poin terakhir adalah yaitu menganggap semua hal yang bisa mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka itu juga bisa disebut dengan kebahagiaan. Nah, di buku ini juga disebutkan bahwa apabila kita nih sering merasakan hal-hal galau seperti itu, maka sama juga dengan melecehkan Tuhan. Kok bisa kayak gitu? Soalnya Tuhan itu telah memberikan segala kenikmatan pada kita. Nah, hal galau ini itu tuh muncul dengan sendirinya, muncul dengan pikiran kita, bukan dari Tuhan. Nah, ketika kita mengikuti nafsu untuk galau memikirkan hal yang tidak penting, sama saja dengan tidak bersyukur atas pemberian Tuhan. Nah, jadi buat teman-teman nih yang sering galau, lebih baik baca aja nih buku Filsafat Kebahagiaan ini. Oke? Tokoh selanjutnya yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali menyebutkan bahwa kunci dari kebahagiaan seseorang adalah hanya dengan mengenali dirinya sendiri. Nah, Al-Ghazali juga mengatakan di kitabnya Qiyamul As-Sa'adah, barang siapa yang mengenali dirinya sendiri, dialah orang yang paling bahagia. Mungkin selama ini kita belum merasakan kebahagiaan itu karena kita belum bisa mengenali diri kita sendiri. Contoh kecilnya seperti ini. Ketika kita sudah merasakan kenyamanan ketika memakai baju tipis, lalu tak lama kemudian melihat orang lain memakai baju tebal sehingga kita berkeinginan untuk mengikutinya. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa kita belum mengenali diri sendiri. Seperti itu. Kok bisa sih kita tidak bisa mengenali diri sendiri? Biasanya hal ini terjadi dikarenakan kita tertutup oleh hasrat, hawa nafsu, sifat hewani, keinginan melakukan orang lain, ambisi, dan lain sebagainya. Itulah hal-hal yang menutup kita agar kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri. Al-Ghazali juga menyebutkan dalam buku ini, rumus dari kebahagiaan adalah waspadailah syahwat dan amarah, serta carilah ilmu. Beranjak ke tokoh yang terakhir, yaitu Ki Ageng Suryomentaram. Perlu kita ketahui, Ki Ageng Suryomentaram ini merupakan tokoh spiritual besar Jawa. Jadi merupakan tokoh lokal atau yang berasal dari Indonesia sendiri.
beliau membagikan 6 rumus kebahagiaan. Apa aja sih 6 rumus kebahagiaan ini? Yang pertama yaitu sa butuhe atau sekedar kebutuhan. Yang kedua yaitu sa perlune atau sekedar keperluan. Yang ketiga yaitu sa cukupe atau sekedar kecukup. Yang keempat yaitu sa benere, sekedar kebenaran. Yang kelima yaitu sa mestine, sekedar kepantasan. Dan yang terakhir yaitu sa penake atau sekedar kenyamanan. Itulah ke-6 rumus kebahagiaan menurut Ki Ageng Suryo Mentara. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian tertarik, boleh kalian cari di segala platform yang ada atau website. Ketika kalian mau beli buku ini, boleh di Shopee, boleh di Lazada atau di Gramedia, terserah kalian. Buku ilmu itu murah ya guys. Ini sangat bermanfaat. Oke, dadah.